Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mukrimah, peserta Latsar Angkatan 59 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan mempersembahkan video monolog tugas workbook Agenda 2 Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 7 alasan nasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan prima akan memberikan kepuasan pelanggan yang bisa menjadi sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Kepuasan pelanggan merupakan bentuk promosi terbaik yang nantinya akan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelayanan prima yang diberikan akan membuat pelanggan semakin kritis dalam memilih produk yang membuat mereka akan kembali, atau yang biasa kita sebut sebagai customer retention. Alasan terakhir yang membuat pentingnya pelayanan prima itu akan memberikan pelanggan puas sehingga mudah memberikan referensi. Hal fundamental dalam pelayanan publik yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemampuan bangsa di masa yang akan datang. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara manusia. Pelayanan publik memberikan perlindungan bagi warga negara. Perbedaan konsep responsibilitas dan akuntabilitas itu adalah untuk responsibilitas adalah kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban kepada seseorang yang lahir dari rasa moral pribadi. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari segala tugas kepercayaan sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Peran saya dalam menciptakan akuntabel, yang pertama berintegritas tinggi, harus memiliki pertanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan baik, memelihara sikap adil mulai dari diri sendiri, menjaga kepercayaan yang diberikan, mampu konsisten memegang komitmen, dan transparansi sesuai batas menciptakan kepercayaan orang yang satu dengan orang yang lain. Sinergis, perilaku, kompeten. Ada 3 hal yang penting dalam bersinergis. Yang pertama, belajar dari uji coba, learning by experiment, belajar dari penelaahan atau penggalian, learning by investigasi, belajar dari praktek yang kita sebut dengan learning by practicing. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan kerja saya. Yang pertama, kita dituntut agar selalu konsisten. Yang kedua, bisa menyelaraskan kondisi hati dan pekerjaan. Yang ketiga, mampu bekerja secara tim dengan orang yang berbeda. Yang keempat, usia, cara berperilaku, dan tingkat emosional. Yang kelima, kita harus bisa berhadapan dengan deadline. Dan yang terakhir, up to date terhadap sesuatu yang terkait dengan bidang kerjanya kita. The Adaptive Culture Framework adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Banyak dari kita yang mengartikan berpikir kritis dan berpikir kreatif itu sama. Ternyata mereka itu adalah 2 kalimat yang berbeda makna. Pikir kritis itu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Sedangkan berpikir kreatif adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. Praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dalam fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Yang pertama, manfaatkan peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, cepat bisa belajar terkait dengan kinerja dan program-program terbaru sesuai kasus terbaru dengan tujuan tetap meningkatkan kinerja instansi, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi. Terakhir, poin tantangan praktek dalam WOG itu ada 3. Yang pertama, tantangannya yaitu kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah tantangan kepemimpinan.
Sekian penjelasan tugas workbook Agenda 2 ASN Berakhlak Bangga Melayani Bangsa.